Gelar Karya 2021 dengan tema Transformasi Budaya Nusantara di Era New Normal. Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan mengangkat tema mengingat kembali cerita rakyat Indonesia dengan daftar dosen pengampu, mempersembahkan Legenda Tapak Tuan. Kota Tapak Tuan sering disebut juga dengan Kota Naga, terukir jelas di Laut Hindia. Legenda yang mengisahkan tentang 2 ekor naga dari negeri Tiongkok dan berdiam di Teluk Tuan Tapa. Tokoh naga yang digoreskan dengan warna merah memiliki aura kuat, gairah, dan energi dalam setiap tindakannya. Warna hitam bermakna kekuatan dan perasaan yang dalam. Warna emas melambangkan kemewahan dan kemegahan. Kemudian, pada suatu hari, kedua naga tersebut menemukan seorang bayi yang terapung di tengah lautan. Dirawatnya bayi tersebut hingga beranjak dewasa dan menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Tak lama, datanglah sebuah kapal dari kerajaan India yang kehilangan anak perempuannya, berusaha meminta kembali putrinya. Sepasang naga pun menolak. Lalu terjadi sebuah perkelahian antara raja dan sepasang naga tersebut. Saat perkelahian berlangsung, sosok Tuan Tapa yang tengah bertapa merasa terusik dan meminta dikembalikannya putri raja. Sepasang naga pun tetap tidak mau dan beradu dengan sang Tuan Tapa. Dari pertarungan tersebut, sepasang naga kalah. Naga jantan mati terbunuh, sang betina melarikan diri. Sosok Tuan Tapa digambarkan memiliki wibawa yang kuat. Tuan Tapa meninggalkan jejak yang terbentang di tepi Laut Hindia. Gemercik ombak yang terlukis di tubuh menemani tapak sang Tuan Tapa. Karang yang divisualisasikan dalam riasan wajah dan rambut dipadukan dengan warna emas melambangkan kemegahan alam tapak tuan di Laut Hindia. Legenda Danau Toba. Alkisah di danau yang berada di tanah Batak, seorang pemuda bernama Toba mendapatkan seekor ikan mas. Ikan mas tersebut merupakan jin yang menjelma sebagai ikan mas. Perwujudan asli ikan mas yaitu seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Dengan kecantikannya itu, ia berhasil memikat hati Toba, sehingga mereka pun menikah dengan satu syarat dari ikan mas yang tak boleh dilanggar oleh Toba. Yaitu, tak boleh ada seorang pun yang tahu tentang asal-usul dirinya adalah jelmaan ikan mas. Kemudian, mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Samosir. Samosir merupakan anak yang sangat ceria, namun ia juga nakal dan rakus. Suatu hari, Samosir ditugaskan mengirim makanan untuk ayahnya di ladang. Namun makanan yang dibawanya itu justru ia makan sendiri. Ia pun menghabiskan makanan tersebut dan tertidur di bawah pohon.
Toba yang bekerja di ladang memutuskan untuk pulang karena kelaparan. Di perjalanan ia melihat Samosir sedang tertidur di bawah pohon. Toba sangat marah dan ia menunjuk Samosir dan mengutuk Samosir adalah anak ikan. Seketika langit gelap dan air bah menenggelamkan seluruh perkampungan yang kini berwujud danau bernama Danau Toba. Dan Samosir berubah menjadi pulau yang kini diberi nama Pulau Samosir. Legenda Malin Kundang. Diceritakan bahwa Malin Kundang merupakan anak sematawayang yang tinggal bersama ibunya. Saat remaja, ia memutuskan untuk pergi merantau. Berkat kegigihannya dalam bekerja, ia berhasil menjadi saudagar yang memiliki banyak kapal dagang beserta anak buah. Setelah menjadi kaya, Malin Kundang pun menikah. Bertahun-tahun kemudian, Malin Kundang serta istrinya melakukan pelayaran dan berlabuh di tanah kelahirannya. Sang ibu melihat dan mendekati kapal untuk memastikan ciri-ciri bahwa saudagar di kapal mirip dengan Malin Kundang. Tetapi Malin Kundang menjadi marah karena dia malu dengan penampilan ibunya yang lusuh dan kotor. Mendapat perlakuan semacam itu, ibu Malin Kundang sangat marah dan menyumpah anaknya. "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu." Saat Malin Kundang kembali pergi berlayar, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya, disertai badai besar menghantam kapal Malin Kundang, sehingga kapalnya hancur berkeping-keping. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai, tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Legenda Pulau Kemaro. Alkisah, di daerah Sumatera Selatan terdapat seorang putri raja yang cantik jelita bernama Siti Fatimah. Pada suatu hari, datanglah seorang saudagar yang merupakan putra raja dari negeri Cina bernama Tan Bun An untuk berniaga di negeri Palembang. Sang saudagar Tiongkok bernama Tan Bun An jatuh cinta kepada Siti Fatimah. Tak lama kemudian, Tan Bun An memboyong sang pujaan hati ke Tiongkok untuk meminta restu dari orang tuanya. Setelah merestui pernikahan sang anak, orang tua Tan Bun An lalu memberikan hadiah berupa 7 guci besar kepada sang anak dan menantu. Tan Bun An dan Siti Fatimah lalu berlayar pulang ke Palembang dengan membawa guci-guci pemberian orang tuanya. Terkejutlah Tan Bun An melihat guci berisi sawi-sawi asin. Hal tersebut membuat Tan Bun An marah dan melempar guci-guci itu ke Sungai Musi. Ketika hendak melempar guci ke-7, tanpa sengaja kunci tersebut jatuh pecah di perahu. Ternyata guci pecah itu berisi harta benda yang permukaannya ditutupi sawi-sawi asin. Tanpa pikir panjang, Tan Bun An segera melompat ke air untuk mengambil kembali guci-gucinya. Tan Bun An dan pengawalnya tak kunjung muncul ke permukaan sungai, sehingga membuat Siti Fatimah panik. Hingga akhirnya Siti Fatimah memutuskan untuk lompat ke air dan mengalami nasib yang sama dengan Tan Bun An serta pengawalnya. Beberapa waktu kemudian, muncullah pulau kecil di tempat Tan Bun An dan Siti Fatimah terjun ke Sungai Musi.
Pulau tersebut dinamai Kemaro yang tak pernah tergenang air. Legenda Bujang Katak dan Jembatan Emas. Bujang Katak adalah anak lelaki dari seorang perempuan tua miskin yang tinggal sebatang kara di sebuah gubuk di kaki bukit Bangka Belitung. Karena memiliki keanehan tubuh yang menyerupai katak, ia seringkali menjadi bahan hinaan warga sekitar. Saat dewasa, Bujang Katak izin kepada ibunya untuk menikahi salah satu putri dari seorang raja. Tetapi sang raja menolak permintaan itu. Tak putus asa memohon kepada sang raja. Akhirnya sang raja memberikan satu syarat, yaitu untuk membuat jembatan emas yang panjangnya mulai dari gubuk sampai pintu gerbang istana dalam kurun waktu 1 minggu. Bujang Katak pun menyanggupi persyaratan itu. Pada malam ke-7, seluruh tubuh Bujang Katak memancarkan sinar berwarna kekuning-kuningan. Sedikit demi sedikit mengelupas, kemudian dibakar dan berubah menjadi emas. Seketika itu pula, kulit katak tersebut menjelma menjadi tumpukan emas batangan. Dengan perasaan gembira, Bujang Katak bersama ibunya segera menyusun emas batangan tersebut dari gubuknya hingga pintu gerbang istana. Akhirnya sang raja pun merestui pernikahan putri cantiknya dan Bujang Katak. Dalam waktu semalam, terwujudlah sebuah jembatan emas seperti yang diminta oleh sang raja. Saat ini, jembatan emas memiliki panjang 720 meter dengan lebar 24 meter, menghubungkan kota Pangkal Pinang menuju ke pantai timur. Legenda Batu Balai. Seorang ibu yang hidup miskin di sebuah gubuk reot di dalam hutan di Mentok, Bangka Belitung bersama anaknya yang bernama Dempu Awang. Di suatu hari, Dempu meminta izin untuk merantau mencari pekerjaan yang lebih layak. Awalnya sang ibu menolak dan tidak mengizinkan Dempu untuk merantau. Dempu terus membujuk ibunya dan berkata, jika sudah berhasil, Dempu akan segera kembali dan menemui ibu. Pada akhirnya, ibunya pun mengizinkan Dempu Awang untuk merantau. Waktu telah berlalu 10 tahun lamanya. Dempu Awang telah menjadi orang kaya di tanah rantau. Dempu Awang memiliki seorang istri yang cantik jelita. Pada suatu hari, istri Dempu mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan ibu Dempu. Di keesokan harinya, mereka berlayar ke tanah kelahiran Dempu untuk menemui sang ibu. Mereka berlayar berhari-hari. Sesampainya mereka di pelabuhan, banyak orang berkumpul untuk melihat siapa yang datang menggunakan perahu mewah nan megah itu. Dempu berkata bahwa ia ingin mencari ibunya. Lalu datang seorang yang membawa nenek berbaju compang-camping dan berkata bahwa nenek itu adalah ibunya yang dicari. Tetapi Dempu mengusir nenek tersebut. Bahkan sang istri berkata agar tidak menjadi anak durhaka hanya karena malu kepadanya. Nenek itu pun berdoa, "Ya Tuhan, berilah balasan kepada anak durhaka itu." Seketika terjadi badai. Perahu mewah nan megah Dempu Awang dihantam ombak terbelah dua dan karam. Lalu cuaca kembali cerah, terlihat batu besar yang tak lain jelmaan dari Dempu dan perahunya. Sedangkan sang istri menjelma menjadi kera putih. Batu tersebut diberi nama Batu Balai, karena pada zaman dahulu ada sebuah balai musyawarah di samping batu besar tersebut. Legenda Pulau Senoa.
Sepasang suami istri miskin yaitu Baitusen dan Mailamah tinggal di pulau bernama Bunguran. Mailamah sehari-harinya bekerja membuat perhiasan alih-alih membantu suaminya yang nelayan. Mailamah mulai lupa daratan dan sombong setelah naik derajat menjadi nelayan kaya raya dari hasil menjual lubuk teripang. Sampai ia pun dijauhi oleh tetangganya. Tiba saat Mailamah membutuhkan pertolongan tetangganya untuk melahirkan, tak ada satupun yang mau membantunya. Sehingga pergilah Baitusen dan Mailamah ke pulau seberang untuk mencari bidan. Tak lupa pula dibawa semua perhiasannya. Di tengah laut dengan gelombang besar, air masuk ke perahu mereka dan perlahan menenggelamkannya. Untungnya, Mailamah masih bisa berpegang pada tali pinggang suaminya, sehingga bisa selamat sampai di pantai Bunguran Timur bersama suaminya. Namun, bumi Bunguran tak mau lagi menerimanya. Tak berapa lama kemudian, tubuh Mailamah menjelma menjadi batu besar dalam keadaan berbadan dua. Lama-kelamaan batu besar itu berubah menjadi sebuah pulau. Oleh masyarakat setempat, pulau tersebut dinamakan Senoa, yang berarti satu tubuh berbadan dua. Sementara emas dan perak yang melilit tubuh Mailamah menjelma menjadi burung layang-layang putih atau lebih dikenal dengan burung walet. Hingga kini, Pulau Bunguran terkenal sebagai pulau sarang burung layang-layang putih itu. Legenda Tangkuban Perahu. Diceritakan ada seorang putri kerajaan yang cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Kecantikannya tersiar ke segenap penjuru kerajaan hingga didengar oleh raja-raja dan para pangeran. Sampai-sampai Dayang Sumbi yang diperebutkan merasa tidak nyaman dengan hal itu. Dayang Sumbi memutuskan untuk menyendiri dan pergi dari kerajaan. Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok di tepi hutan bersama Tumang, si anjing pemburu, untuk menemaninya. Dayang Sumbi pada akhirnya menikahi Tumang demi memenuhi sumpah yang terlanjur diucapkannya. Tumang adalah seorang dewa yang karena kesalahannya di kayangan harus menjalani hukuman di dunia untuk berbuat kebaikan dalam hidupnya di muka bumi dalam bentuk seekor anjing. Dayang Sumbi yang hamil akhirnya melahirkan seorang putra yang tampan bernama Sangkuriang. Ia tumbuh menjadi remaja yang sehat dan suka berburu binatang di hutan. Dayang Sumbi tidak pernah memberitahu Sangkuriang bahwa Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Sangkuriang membunuh Tumang saat berburu. Dayang Sumbi sangat murka dan mengusir Sangkuriang. Pada suatu ketika dalam pengembaraannya, Sangkuriang akhirnya bertemu dengan Dayang Sumbi lagi. Sangkuriang sangat terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi, lalu akhirnya jatuh cinta dan mengajaknya untuk menikah. Dayang Sumbi secara halus menghindari terjadinya perkawinan di antara mereka dengan meminta Sangkuriang membuatkannya sebuah danau lengkap dengan perahunya dalam semalam. Merasa usaha Sangkuriang akan berhasil, Dayang Sumbi pun menipunya. Ia menjadi marah sekali. Sangkuriang mengamuk. Sumbat yang dibuatnya untuk membendung sungai Citarum dibuangnya ke arah timur dan menjadi Gunung Manglayang. Danau Telaga Bandung yang dibuatnya kemudian menyurut. Lalu dengan sekali tendangan keras, perahu buatannya terlempar jauh dan tertelungkup. Dalam sekejap berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Legenda Beleduk Kubu. Dahulu, di kerajaan Medang Kamolan dikuasai oleh seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar.
Dia adalah sosok yang sombong dan ditakuti oleh rakyatnya karena kuat dan tidak pernah kalah oleh musuhnya. Apabila ada prajurit yang tidak taat, langsung dipecat hingga dihukum mati. Konon, Dewata Cengkar mempunyai ritual meminum darah manusia. Kesaktian raja itu menyebabkan dirinya tidak bisa terbunuh ataupun mati. Namun akhirnya, datanglah seorang tokoh kesatria dari negeri Tibet bernama Ajisaka. Terjadilah pertarungan hingga akhirnya Dewata Cengkar kalah. Pertarungan itu tidak menyebabkan raja tersebut terbunuh. Dia melarikan diri ke Laut Selatan dan menjadi bajul putih atau buaya putih. Ajisaka kemudian mengurus anaknya bernama Jakalinglung untuk mengejar Dewata Cengkar ke Laut Selatan. Jakalinglung sendiri merupakan lelaki yang sakti mandraguna, namun ia mempunyai fisik yang mengerikan, yakni ular naga raksasa. Jaka diberi pesan oleh ayahnya, jika menang melawan buaya putih, ia tidak diperbolehkan pulang melalui jalur darat, melainkan harus melalui perut bumi karena khawatir Jaka akan menjadi bahan gunjingan oleh masyarakat. Dan pada akhirnya, Jaka pun menang melawan buaya putih di pantai selatan. Jaka pun kemudian pulang sebagaimana pesan ayahnya, yakni melalui jalur bawah tanah. Begitu keluar, ia menyembul di daratan desa Kuwu. Kubangan lubang tanah berdiameter kurang lebih 650 meter yang menyemburkan lumpur di lahan tanah sekitar 45 hektar di desa Kuwu inilah yang dipercaya sebagai jejak timbulnya ular naga raksasa di perut bumi. Masyarakat sekitar percaya bahwa lubang di Bledug Kuwu itu terhubung dengan Laut Selatan, sehingga air semburan itu berasa asin. Itulah asal-usul dinamakannya sebagai Bledug Kuwu, yang artinya lumpur yang meletup-letup di desa Kuwu. Lubangan lumpur ini terletak di desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, dan menjadi tempat wisata. Legenda api abadi dan batu bobot. Dengan keruntuhan Majapahit tahun 1525, maka kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa menjadi penguasa tunggal. Sedang sisa-sisa penguasa Majapahit yang tidak mau tunduk ke Demak memindahkan pusat kerajaannya ke Sengguru. Ada pula yang menyingkir ke Ponorogo dan lereng Gunung Lawu. Setelah Raden Patah menjadi raja, dia mulai menata wilayah kerajaannya. Kota Demak dijadikan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan, serta penyebaran agama Islam ke seluruh Jawa. Sebagai lambang negara Islam, dibangunlah sebuah masjid agung yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu. Ekspedisi pemboyongan dipimpin oleh Sunan Kalijaga tampak berjalan lancar. Sunan Kalijaga memimpin ekspedisi membawa barang hasil kemenangan perang pulang ke kerajaan Demak. Tetapi di tengah perjalanan, para prajurit merasa kelelahan. Kemudian Sunan Kalijaga memutuskan untuk istirahat. Sunan Kalijaga meminta kepada Tuhan api untuk minum dan memasak. Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya untuk kedua kalinya dan api muncul. Api ini kelak dinamakan api abadi Merapen. Setelah itu, Sunan Kalijaga dan rombongan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Demak. Tetapi setelah diputuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Demak, salah satu pembawa benda kerajaan pun merasa sangat lelah. Maka Sunan Kalijaga menyuruh meninggalkan benda tersebut, yaitu berupa umpak, tiang kerajaan Majapahit. Lalu umpak tersebut dinamakan Watu Bobot. Batu ini kemudian digunakan oleh Empu Supah untuk menancapkan keris Kyai Sangkelat. Legenda Rawa Pening.
Legenda Rawa Pening berawal dari seorang gadis bernama Dewi Ariwulan mengandung anak naga karena ketidaksengajaannya memangku pisau pusaka. Naga tersebut bernama Baru Klinting yang memakai pusaka sumping dan klinting. Kemudian ia menemui bapaknya, Ki Hajar Salokantoro, untuk bertapa dan berubah menjadi anak kecil buruk rupa. Baru Klinting datang ke sebuah desa yang mengadakan pesta tetapi ia diusir. Lalu Baru Klinting mengadakan sayembara bagi yang bisa mencabut sodolanan di dalam tanah ini, berarti dia adalah orang yang sakti. Namun tidak ada yang mampu mencabut pusaka tersebut. Lalu Baru Klinting mencabutnya. Tiba-tiba bumi pertiwi bergetar dan mengeluarkan air dengan suara bergemuruh. Tidak ada rakyat yang dapat keluar dari desa tersebut dan jadilah Rawa Pening. Rawa Pening adalah danau alam di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas 2.670 hektar, ia menempati wilayah Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyu Biru. Rawa Pening terletak di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telemoyo, dan Gunung Ungaran. Danau ini dangkal dan menjadi hulu bagi Sungai Tuntang. Namun, akhir-akhir ini Rawa Pening banyak ditumbuhi tanaman air seperti eceng gondok. Munculnya bunga eceng gondok berwarna merah muda dan ungu di permukaan rawa yang merupakan wujud dari harta dan perhiasan rakyat yang angkuh tenggelam bersama dengan desa tersebut. Sehingga kondisi ini membuat rawa mengalami pendangkalan yang pesat. Namun secara fungsi mampu memulihkan masalah lingkungan karena sanggup menyerap senyawa organik dan anorganik di air secara efektif. Legenda Gunung Merapi. Sebagaimana difirmankan Tuhan dalam kitab-Nya, gunung-gunung ditegakkan di muka bumi sebagai paku, agar keberadaan dunia dengan segala isi alam semesta senantiasa stabil. Tidak hanya dalam pengertian fisik, namun stabil juga mencakup makna batinia sebagai suatu ketenangan, ketentraman, dan harmonisasi irama alam. Dan Merapi tak pernah ingkar janji. Gunung Merapi, meski bukan gunung tertinggi atau terbesar di Indonesia, dia diciptakan sebagai gunung yang aktif dan memiliki keindahannya sangat luar biasa. Namun di balik keindahannya, ia memiliki amarah yang amat dahsyat. Mengikuti amarah sang Merapi yang semakin menjadi-jadi, Wedus Gembel mulai menampakkan dirinya terbang dan menyebar menutupi langit. Wedus Gembel memiliki koloni-koloni yang sangat banyak, membuat wilayah di jangkauan Merapi semakin gelap, kacau, dan mencekam. Semua aktivitas manusia menjadi sangat sulit dan terhambat. Ya, semua ini disebabkan karena amarah Merapi yang semakin memuncak, menyulut koloni-koloni Wedus Gembel terus-menerus keluar dari tempat persembunyiannya. Dari dalam tubuh sang Merapi, mereka serentak menyerang seluruh wilayah jangkauan Merapi, mengikuti perintah sang Merapi.
Seperti halnya pemerintahan sebagai kepala negara, Empu Rama dan Empu Permadi melimpahkan kekuasaannya untuk memimpin wilayah Merapi dan mengendalikan emosi Sang Merapi kepada Nyai Gadung Melati. Dirinya adalah sosok wanita cantik berbaju hijau dan memiliki 4 sifat: bumi, batu, air, dan api. Dan bertugas memelihara kehijauan tanaman Merapi dan merupakan tokoh yang paling terkenal dan disukai penduduk karena acap kali memberitahu kapan Merapi akan meletus dan apa yang harus dilakukan penduduk untuk menyelamatkan diri. Legenda Candi Prambanan. Raja Prabu Baka yang bertahta di Prambanan, karena takdir ia kalah melawan Raja Pengging dan meninggal di medan perang. Kemenangan Raja Pengging itu disebabkan bantuan orang kuat yang bernama Bondowoso, yang dikenal dengan Bandung Bondowoso, karena dia mempunyai senjata sakti yang bernama Bandung. Bandung Bondowoso menempati istana Prambanan dan terpesona oleh kecantikan Loro Jonggrang, hingga ia berniat ingin memperistrinya. Loro Jonggrang merupakan putri raja yang dibunuhnya. Ia takut menolak pinangan itu. Namun, ia tidak menerimanya begitu saja, sehingga ia memberikan syarat kepada Bandung Bondowoso, yaitu minta dibuatkan 1000 candi, serta 2 sumur yang dalam, dan harus diselesaikan dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso pun menyanggupinya dan ia meminta bantuan ayahnya, orang sakti yang mempunyai bala tentara roh-roh halus. Bandung beserta roh-roh halus mulai membangun candi. Sesudah jam 4 pagi, tersisa 5 buah candi yang harus disiapkan. Sumur pun sudah hampir selesai. Loro Jonggrang membangunkan gadis-gadis dan diminta untuk menumbuk padi di lesung, serta menaburkan bunga. Mendengar bunyi lesung dan mencium bau bunga yang harum, roh-roh halus menghentikan pekerjaan mereka karena mereka kira hari sudah siang. Pembuatan candi kurang sebuah, roh halus berhenti mengerjakan tugasnya, dan tanpa bantuan mereka, Bandung tidak bisa menyelesaikannya. Keesokan harinya, Bandung Bondowoso mengetahui bahwa usahanya gagal. Ia mengutuk para gadis di sekitar Prambanan agar menjadi perawan tua dan menjadikan Loro Jonggrang sebagai arca untuk menggenapkan candi yang ia buat menjadi 1000. Candi-candi yang ada di dekatnya disebut Candi Sewu yang artinya 1000. Candi tersebut diberi nama Candi Prambanan, candi yang tertinggi dan tercantik di dunia yang dipersembahkan untuk 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa.
Legenda Kawah Sikidang. Pada zaman dahulu, di sekitar desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, hidup seorang gadis cantik bernama Sinta Dewi. Banyak pemuda yang ingin meminangnya, namun tidak ada yang berhasil karena sang gadis meminta mas kawin dalam jumlah besar. Namun, seorang pangeran kaya raya bernama Kidang Garungan berniat untuk meminang Sinta Dewi dan menyanggupi permintaan dari sang gadis. Karena sang gadis diberikan mas kawin yang amat banyak, akhirnya sang gadis menerima lamaran sang pangeran. Namun sesuai dengan namanya, Kidang Garungan memiliki tubuh setengah kidang. Sang gadis pun terkejut dan berusaha untuk membatalkan pernikahannya. Karena sifat serakahnya, Sinta Dewi meminta untuk Pangeran Kidang membuatkan sebuah sumur yang besar untuk masyarakat sekitar karena daerah tersebut kesulitan mendapatkan air. Sumur tersebut harus dibuat sendiri oleh sang pangeran dalam waktu 1 hari, dan pangeran pun menyanggupinya. Dengan giat, pangeran menggali tanah dengan kekuatannya. Sumur itu hampir terselesaikan, namun karena takut sang gadis meminta masyarakat untuk menimbun sumur yang sedang digali oleh sang pangeran. Namun karena sang pangeran marah, sang pangeran mengutuk sang gadis. "Lihatlah suatu hari nanti, wargamu akan menjadi gembel dan akan menjadi makmur ketika ada anak berambut gimbal." Dan akhirnya pangeran terkubur dalam keadaan hidup, dan karena amarahnya, sumur itu meledak dan terbentuklah Kawah Sikidang. Legenda Pantai Selatan. Pantai Laut Selatan merupakan kawasan sepanjang pantai Samudra Indonesia, terutama yang berbatasan dengan Pulau Jawa di bagian selatan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada cerita rakyat yang hidup dan melegenda tentang adanya sebuah kerajaan goib yang ada di pantai selatan. Ratu Kidul, atau disebut juga Gusti Kanjeng Ratu Kencono Sari. Beliau adalah Kanjeng Ratu Keraton Pesisir Laut Selatan, pemimpin bangsa gaib yang ada di samudra. Secara teritorial terbagi menjadi 3, yaitu bagian barat yang merupakan pelabuhan Ratu yang dipercaya sebagai alun-alun tengah, wilayah tengah atau Parangkusumo yang dipercaya sebagai Kedaton, dan wilayah timur atau Semenanjung Blambangan Bali dipercaya sebagai alun-alun belakang. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Beliau mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan dewi-dewi alam lainnya. Nyi Roro Kidul adalah pepatih luar yang bertugas mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar pesisir Laut Selatan, seperti urusan dengan penguasa gaib gunung-gunung yang ada di Nusantara. Nyi Roro Kidul merupakan bawahan setia Ratu Kanjeng Kidul. Nyi Roro Kidul adalah dewi pelindung, pengumpul sarang burung di selatan Jawa. Selain itu, Nyi Roro Kidul juga bertugas memimpin bala tentara makhluk halus di Laut Selatan. Nyi Blorong merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Ratu Kidul.
Ia memiliki tugas besar, yakni menjaga kerajaan serta mengumpulkan pasukan-pasukan. Selain itu, ia juga ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus menjadi pencari pesugihan Nyi Blorong. Untuk memperoleh pesugihan Nyi Blorong, seseorang harus menghamba pada siluman ular itu. Salah satu bentuk penghambaan yaitu dengan melakukan sebuah ritual cawi saji. Ritual ini berakhir ketika pelaku meninggal setelah menjadi korban terakhir dari ritual pesugihan Nyi Blorong. Sejarah Tugu Golonggiling dan Tugu Palputi. Simbol kebesaran daerah istimewa Yogyakarta yang berdiri dengan kokoh atas prakarsa dari Sultan Hamengkubuwono I. Dengan tinggi bangunan 25 meter, tugu ini dibangun setelah Jogja berdiri, tepatnya pada tahun 1756. Bentuk awal bangunan ini berupa silinder atau golong, dengan puncak berupa bulatan atau giling, sehingga dikenal dengan sebutan Tugu Golonggiling. Pada awal dibangunnya tugu ini mempunyai makna Manunggaling Kawula Gusti yang menggambarkan semangat persatuan antara rakyat dan penguasa dalam melawan penjajah. Saat itu, Jogja mengalami sebuah bencana gempa yang terjadi begitu dahsyat, tepatnya pada tanggal 10 Juni 1867 yang menyebabkan tugu itu mengalami kerusakan, hingga tinggi bangunan menyusut sebanyak 10 meter. Mengacu pada catatan sejarah tanggal 10 Juni 1867, terjadi gempa hebat di Yogyakarta dan mengakibatkan runtuhnya bangunan Tugu Golonggiling. Pada tahun 1889, keadaan Tugu benar-benar berubah saat pemerintah Belanda merenovasi seluruh bangunan Tugu. Tinggi bangunan yang awalnya mencapai 25 meter dibuat hanya setinggi 15 meter. Tugu ini kemudian diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pada tanggal 3 Oktober 1889. Semenjak itu, tugu ini disebut dengan nama Dewi Pal atau Tugu Palputi. Tugu yang terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa Tugu Palputi ini sebagai titik pusat atau pancar dari kota Jogja. Tugu Palputi menjadi garis penghubung imajiner 3 tempat penting yang ada di Yogyakarta, yaitu Pantai Selatan, Keraton, dan Gunung Merapi. Legenda Reok Ponorogo. Dikisahkan dahulu kala terdapat suatu kerajaan bernama Kediri. Raja Kediri memiliki seorang putri cantik bernama Putri Songgolangit. Raja Kediri meminta agar Putri Songgolangit menerima suntingan dari salah satu pangeran. Putri Songgolangit menyanggupi permintaan ayahnya dengan mengajukan beberapa syarat bagi para pangeran yang menginginkannya, yaitu dengan mengadakan pertunjukan akbar diiringi 140 penunggang kuda kembar dan membawa hewan berkepala 2. Pangeran Kelana memiliki merak yang cantik dan indah dengan bulu yang begitu elok dipandang untuk mempersunting Putri Songgolangit. Namun, dia tidak bisa memenuhi persyaratan kedua karena tidak memiliki hewan berkepala 2. Mendengar hal tersebut, Pangeran Singabarong pun tidak tinggal diam, sehingga keduanya bersaing untuk mempersunting sang putri. Keesokan harinya, rombongan Pangeran Kelana melakukan perjalanan menuju kerajaan Kediri. Di tengah perjalanan, Pangeran Singabarong dengan liciknya muncul menjelma sebagai seekor singa yang ganas, menghadang dan menggagalkan persiapan Pangeran Kelana dengan tujuan ingin merebut merak milik Pangeran Kelana agar bisa memenuhi syarat kedua dari Putri Songgolangit.
Beberapa prajurit pun menjadi korban dari keganasan singa tersebut. Pangeran Kelana mencari cara untuk menghentikan sang singa, namun secara tiba-tiba merak miliknya hinggap di atas pundak singa. Ia mematuk kutu-kutu pada tubuh singa hingga terlena. Pada saat yang bersamaan, Pangeran Kelana mengambil pecut sakti miliknya, kemudian mengarahkannya pada singa dan merak, sehingga keduanya bersatu menjadi hewan berkepala dua yang diisyaratkan oleh Putri Songgolangit. Pada akhirnya, sang putri menerima suntingan Pangeran Kelana. Hewan berkepala dua tersebut kini dikenal sebagai Dadak Merak pada kesenian Reog Ponorogo. Legenda Sura dan Baya. Dahulu kala, di lautan yang sangat luas, ikan hiu mencari mangsa di lautan. Pada akhirnya, hiu naik ke darat untuk mencari mangsa karena kesulitan mencari mangsa. Dan pada akhirnya, di lautan luas, terjadi perkelahian antara ikan hiu dengan buaya. Mereka berkelahi untuk berebut mangsa karena keduanya sangat kelaparan. Keduanya sama-sama sangat kuat, tangkas, cerdik, ganas, dan rakus. Berkali-kali mereka berkelahi, belum pernah ada yang menang ataupun kalah. Untuk mencegah perkelahian di antara mereka, akhirnya mereka membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Ikan hiu yang memiliki nama Sura berkuasa sepenuhnya di dalam air, sedangkan Baya berkuasa di daratan. Suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar Baya tidak mengetahui. Tetapi pada suatu hari, Baya memergoki perbuatan Sura ini. Hal ini membuat Baya sangat marah melihat Sura melanggar janjinya. Akhirnya Baya menegur Sura dan bertanya mengapa ia melanggar perjanjiannya. Tetapi Sura merasa tidak bersalah dan membuat Baya amat marah. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka terjadilah pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya Baya yang terjadi sekali lagi. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya yang bernama Baya menjadi lambang dari kota Surabaya. Sura yang berarti jaya atau selamat dan Baya berarti bahaya, sehingga Surabaya mengandung makna selamat dari bahaya. Legenda Banyuwangi. Nimas Dewi Sri Tanjung merupakan istri dari Patih Sidopekso. Sri Tanjung memiliki paras cantik jelita secantik bunga Tanjung. Hingga Prabu Sulakromo, pemimpin kerajaan Blambangan terpana. Suatu hari, sang Prabu memberikan titahnya kepada Patih Sidopekso dan memanfaatkan untuk merayu Sri Tanjung. Dengan kesetiaannya, Sri Tanjung menolak rayuan sang Prabu. Sang Prabu marah dan memfitnah Sri Tanjung di depan Patih dengan mengatakan Sri Tanjung telah merayunya. Patih Sidopekso menemui Sri Tanjung dengan penuh amarah. Ia menarik tangannya ke tepi sungai, kemudian menikam dada istrinya dengan keris. Patih Sidopekso melemparkan tubuh istrinya ke sungai. Ternyata air sungai tersebut berubah menjadi jernih dan memiliki aroma dan harum. Sampai saat ini, mata air tersebut masih mengalir dan dijuluki Banyuwangi. Dan dipercaya memiliki ilmu magis sehingga sering diadakan ritual untuk menjauhkan malapetaka. Sumur Banyuwangi tersebut sering memberikan pertanda akan adanya kejadian. Jika sumur itu mengeluarkan aroma nan harum dan airnya berwarna jernih, maka akan terjadi hal yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika sumur berubah warna menjadi keruh dan berbau anyir, maka akan ada pertanda buruk.
Legenda Gunung Kelut dari sebuah sayembara perebutan Dewi Kilisuci, putri dari seorang Prabu Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan yang kecantikannya dapat membuat siapapun yang melihatnya ingin memilikinya. Hal tersebut membuat dua raja pemberani, yaitu Lembu Suro, seorang raja berkepala sapi, dan Mahesa Suro, seorang raja berkepala kerbau, ingin mempersuntingnya. Namun, lamaran tersebut tak langsung diterima oleh Sang Dewi. Dengan itu, Sang Dewi memberikan tantangan dengan membuat dua sumur besar, yang satu berbau wangi dan yang lain berbau amis, dalam satu malam. Hal tersebut disetujui oleh kedua raja dan mereka bergegas membuat sumur tersebut. Dewi Kilisuci melihat bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan tantangannya. Sumur tersebut sudah berdiri kokoh, namun tak sampai di sana. Dewi Kilisuci memerintahkan dua raja tersebut untuk membuktikan apakah benar sumur tersebut berbau wangi dan yang satu berbau amis. Karena rasa cinta yang besar, kedua raja tersebut masuk ke dalam sumur untuk membuktikannya. Seketika, sumur tersebut ditutup oleh sang putri dan prajuritnya, hingga menimbun dua orang raja tersebut. Hingga saat ini, dan jadilah Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur. Kebo Iwa dan Danau Batur. Di sebuah desa di Bali hiduplah raksasa yang sangat besar bernama Kebo Iwa. Ia sering menolong penduduk desa, mulai dari membangun rumah, membuat sumur, dan mengangkat batu besar. Semakin hari, tubuh Kebo Iwa semakin besar. Makanan Kebo Iwa pun semakin banyak, sehingga penduduk kerepotan harus menyediakan makanan untuknya. Penduduk khawatir jika tidak menyediakan makanan untuk Kebo Iwa, ia akan mengamuk dan melakukan pengerusakan rumah, sawah, pura, ataupun yang lainnya. Persediaan makanan Kebo Iwa pun semakin menipis dan mengakibatkan Kebo Iwa marah kepada penduduk desa serta melakukan perusakan rumah penduduk. Penduduk merasa kesal, marah kepada Kebo Iwa, lalu mereka mencari ide untuk membunuh Kebo Iwa. Siasat penduduk untuk menjebak Kebo Iwa ialah dengan cara mengajak berdamai dan membutuhkan tenaganya membangun rumah kembali serta menggali sumur. Dalam waktu yang singkat, pekerjaan membangun rumah telah terselesaikan, sementara warga mengumpulkan batu kapur yang banyak. Kini pekerjaan yang tersisa hanyalah menggali sumur. Semakin hari, lubang sumur semakin dalam, tubuh Kebo Iwa semakin tak terlihat, dan Kebo Iwa merasa kelelahan hingga tertidur pulas dan mengeluarkan suara dengkuran yang terdengar oleh penduduk. Akhirnya, batu kapur yang telah disiapkan dilemparkan ke arah Kebo Iwa. Air di dalam sumur semakin meluap dan menyumbat hidung Kebo Iwa. Dan akhirnya, Kebo Iwa mengerang kesakitan, namun tak mampu melarikan diri karena adanya tumpukan batu kapur dan air sumur. Rencana penduduk untuk membunuh Kebo Iwa pun berhasil. Tubuh Kebo Iwa terkubur hidup-hidup dan menggelepar di dalam sumur. Setelah itu, air sumur mengalir secara terus-menerus sehingga air sumur itu membanjiri desa dan terbentuklah sebuah danau yang besar. Danau itu bernama Danau Batur. Danau Batur pemandangannya elok dan eksotis. Warna air di danau ini bisa berubah-ubah lantaran pengaruh dari senyawa belerang yang ada di dasar danau. Kadang kita akan melihat warnanya sedikit kebiruan atau berubah menjadi kehijauan, bisa juga menjadi kekuningan. Di Danau Batur ini juga berdiri beberapa pura seperti Pura Ulun Danau Batur dan Pura Jati Batur yang menjadi tempat beribadah masyarakat setempat yang beragama Hindu.
Legenda Gunung Rinjani diceritakan tentang kisah seorang putri berparas jelita bernama Dewi Anjani. Dewi Anjani merupakan penguasa Gunung Rinjani yang mana ia adalah seorang putri berparas cantik. Akan tetapi, ia terkena kutukan yang menyebabkan wajahnya menjadi setengah kera putih. Pada saat dia bertapa untuk menghilangkan kutukan tersebut, dia diangkat menjadi penguasa gunung oleh para jin. Jadilah ia sang penguasa gunung yang dinamakan Rinjani. Rinjani merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa kuno, Rinjan yang berarti Tuhan. Rinjani merupakan gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Merupakan gunung api kedua tertinggi di Indonesia. Gunung Rinjani memiliki kaldera yang luas dengan danau segara anak yang membiru. Dinding terjal dan hutan yang mengelilinginya, serta gunung baru yang menyembul di tengahnya menjadikan puncak Gunung Rinjani menjadi buruan para pendaki yang berkunjung ke Pulau Lombok. Belum lagi dengan lereng-lerengnya yang hijau serta air terjun yang menyimpan keindahan dan keanekaragaman hayati yang tak ternilai dengan alam yang mempesona. Legenda Raja Ampat. Sepasang suami istri yang tinggal di pinggir sungai Wawage atau Kali Raja menemukan 7 butir telur naga. Saat disimpan, telur-telur tersebut tiba-tiba saja menetaskan bayi manusia. Dari 7 telur, ada 5 telur yang berhasil menetas, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Satu telur menetas namun menjelma menjadi roh, sedangkan yang 1 lagi menetas menjadi sebuah batu. Pada saat dewasa, 4 laki-laki menjadi raja yang dikenal sebagai Raja Ampat, yang artinya 4 dalam bahasa Papua. Raja Ampat dikenal dengan pesona alam yang luar biasa. Pulau yang terletak di Papua Barat ini mempunyai keindahan alam yang sangat memukau. Begitu juga dengan keindahan bawah lautnya, birunya air laut dengan indahnya terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Legenda Tanjung Lesung. Alkisah, hiduplah seorang pengembara bernama Raden Budong dari Laut Selatan. Suatu ketika, Raden Budong bermimpi bertemu seorang gadis cantik. Raden Budong yang terpesona dan langsung jatuh hati memutuskan untuk mencari keberadaan gadis itu. Bersama kuda dan anjing kesayangannya, Raden Budong menuju arah utara hingga sampailah mereka di Pantai Cawar. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Raden Budong berniat mandi di pantai yang indah itu. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, 2 hewan yang biasanya sangat setia kepadanya itu enggan meninggalkan Pantai Cawar. Keduanya hanya terdiam dan tidak menuruti perintah Raden Budong. Setelah berulang-ulang ajakannya tidak dipatuhi kuda dan anjingnya, Raden Budong pun menjadi marah. Dikutuklah 2 hewan itu menjadi batu karang. Kutukan Raden Budong pun terwujud dalam kenyataan.
kuda dan anjing itu menjadi batu karang yang diam membisu di pantai Cawar. Raden Budong meneruskan perjalanannya hingga tibalah di sebuah desa yang memiliki tradisi memainkan lesung yang disebut ngagondang. Dalam tradisi ini, terdapat hukum adat bahwa tidak ada yang boleh memainkan ngagondang di hari Jumat. Raden Budong sangat senang melihat Sri Pohaci, sang pemimpin permainan lesung yang tidak lain adalah wanita yang dilihatnya di dalam mimpi. Dan kemudian ia pun mempersuntingnya. Setelah tinggal di desa itu, Raden Budong sangat tergila-gila pada permainan ngagondang hingga melanggar peraturan adat, yaitu memainkan ngagondang pada hari Jumat. Keanehan pun terjadi. Tubuh Raden Budong yang tengah bermain ngagondang itu seketika menjelma menjadi lutung. Karena malu, Raden Budong melarikan diri ke tengah hutan dan tinggal di sana untuk seterusnya. Sri Pohaci sangat sedih mendapati kenyataan itu. Suaminya telah berubah menjadi seekor lutung. Ia merasa tidak mempunyai keberanian lagi untuk tinggal di desanya. Secara diam-diam, ia pun meninggalkan desa kediamannya itu. Entah kemana istri Raden Budong itu pergi, tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan Nyi Siti sendiri pun tidak mengetahuinya. Konon, Sri Pohaci kemudian juga menjelma menjadi Dewi Padi. Desa tersebut lalu dinamakan Desa Lesung, mengingat letaknya yang berada di sebuah tanjung. Desa itu pun akhirnya disebut Tanjung Lesung.